Sepeda tak berlampu adalah simbol keberanian, ketelatenan, dan kebaikan. Meski tak memiliki lampu depan, sepeda ini tetap bergerak membawa cahaya kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Insya Allah sepeda tak berlampu ini mungkin konsen terhadap P2P. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Dan tentunya pada saat ini kami berada di restonya Citytel Hotel Dumai yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman. Pada saat ini kita telah hadir bersama-sama ketua dari Sepeda Tak Berlampu, yaitu Saudara Edi Julpan. Siap. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang, terima kasih atas kesempatannya hadir di podcast kita. Pada hari ini kita punya konsep sepeda tak berlampu ya, Bang ya. Betul, betul. Ini kira-kira apa nih, Bang, arti dan makna dari sepeda tak berlampu nih? Sebenarnya kalau sepeda tak berlampu ini secara garis besarnya ini untuk memberi kesejukan, memberi penerangan kepada masyarakat yang selama ini mungkin mereka mungkin belum dapat ada keterangan-keterangan dari di mana jua dari orang pihak-pihak lain. Mungkin kita nih lah sebagai tim sepeda tak berlampu menjelaskan kepada mereka masyarakat yang ada di sekitar kita, terutamanya memang di Dumai lah. Oke, ini dalam bentuk komunitas lah barangkali, Bang ya? Ya, betul, dalam bentuk komunitas. Kenapa Abang mengambil nama sepeda tak berlampu? Sebenarnya sepeda tak berlampu ini lebih daripada perjalanan hidup. Perjalanan hidup beberapa kita yang kemarin mungkin senasib, seperjuangan, sama-sama berada di Dumai. Karena kita juga di dalam sepeda tak berlampu ini rata-rata pengurusnya itu para aktivis. Jadi merasa senasib sepenanggungan, maka kita bentuklah satu bentuk namanya sepeda tak berlampu. Tentunya dalam konteks senasib sepenanggungan, yang tadinya aktivis tentu punya kepedulian ya terhadap kondisi Dumai ya. Betul. Jadi gini, Bang, sepeda tak berlampu berupaya memberikan sebuah penjelasan dan penerangan. Sementara sepeda ini tak berlampu, Bang. Ini yang menjadi ini yang menarik tuh kan. Ini yang menarik dan ini juga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Dumai. Sementara sepeda tak berlampu. Moto yang kita memberi penerangan. Artinya ini sebenarnya orang-orang yang paham, orang-orang yang punya naluri dalam, orang yang punya jiwa besar yang bisa mendalami arti sepeda tak berlampu. Karena tanpa kita sebut sepeda tak berlampu, kita bisa bergerak di dalam kegelapan. Itu dia. Tapi sepeda tak berlampu ini rem ada, Bang ya? Rem jelas, rem ada. Kalau enggak nanti melondo. Sedangkan berlampu aja bisa masuk lubang, Bang. Bisa. Apalagi tak berlampu. Betul. Jadi kita di sini, ini kan tergantung pada driver dan beberapa tim. Jadi kalau umpama di depan itu ada lubang, itu bukan hanya drivernya saja yang tahu. Juga teman-teman rekan di dalam sepeda ini juga tahu. Jadi kita ada pengecualian lah. Tapi memang ini punya makna luas lah, Bang. Betul. Kemudian sepeda tak berlampu. Ini nih kira-kira arahnya nanti kemana nih, Bang? Maksudnya arah ke? Arti gini, ini kan komunitas nih, komunitas yang pada hari ini peduli pada Dumai. Betul. Dalam segala aspek, Bang ya. Betul. Pembangunannya, apanya, pemerintahnya juga kan. Apakah ini sifatnya temporary sesaat atau mungkin akan berkelanjutan, Bang? Kita akan berkelanjutan. Karena apa? Karena ini saatnya heboh-hebohnya pilkada ya kan. Itu dia, Bang. Mungkin masyarakat Dumai tahulah kita yang sepeda tak berlampu ini dulu mungkin berseberangan lah dengan pemerintah sekarang. Dalam politik ya, dalam pandangan ya. Mungkin tahulah masyarakat Dumai cukup tahulah tentang sepeda tak berlampu ini. Dahulu kalanya memang berseberangan. Jadi gini, Bang, sebenarnya yang menjadi menarik itu Bang Edinya nih. Betul. Edi Julpan. Bahkan juga dikenal dengan nama Edi Teking. Artinya Teking itu kan melekat nih pada diri Abang. Kemudian pada hari ini muncul dengan konsep sepeda tak berlampu. Yang dulunya secara politik itu berseberangan dengan pemerintahan pada hari ini. Arti berseberangan bukan di dalam kebijakan, Bang ya. Artinya mungkin dalam pilihan. Kemudian apa yang membuat Abang pada hari ini
seolah-olah dulu lah ya, memberikan dukungan nih kepada pemerintahan pada hari ini, tentunya notabene-nya Pak Faisal. Ya, betul. Jadi begini, sepeda tak berlampu, termasuk juga editor king. Kadang-kadang konotasi editor king ini kan masyarakat Dumai menganggap ini segala hal harus di kantor kan gitu. Betul. Nah, inilah saatnya seorang editor king ini untuk menyampaikan kepada masyarakat Dumai melalui sepeda tak berlampu ini. Artinya lemah lembut, memberi penerangan, memberi kesejukan, mengayuh walaupun pelan namun pasti. Artinya tetap editor king, namun memandang ke arah pembangunan, ke arah pemerintah Kota Dumai ini, ya sepeda tak berlampu ini cukup positif lah. Positif lah untuk seorang Faisal ya, cukup positif lah bagi kami sepeda tak berlampu ini. Tapi kalau boleh nih sedikit kita agak menyentil Bang ya. Ya boleh. Pribadi Abang dulu lah. Nanti kita ngomong pribadi orang ya. Ya betul. Bang Edi kan Teking ini kan kritis nih. Kritis dalam melihat situasi, melihat kebijakan pemerintah. Dan juga Abang sempat juga dulu menyuarakan kenapa sih tidak ada wakil gitu. Betul, kan? Betul. Tapi ini kan proses Bang ya. Jadi kemarin begini, kita coba melontarkan satu kritikan. Kritikan yang kita lontar itu bukan berarti kritikan untuk menjatuhkan. Betul, untuk membangun Bang ya. Ya, untuk membangun, karena macam manapun Faisal itu kan dipilih oleh masyarakat Dumai. Betul. Nah, cuman kita pada saat itu pada yang di oposisi. Jadi kita wajar dong memberi kritikan, memberi kritikan. Namun kritikan itu bukan berarti kita mengkritik lalu membenci atau apa. Nah, kita secara kasat mata memang Faisal cukup bagus lah. Jadi gini, ya artinya sebagai dasar aktivis lah Bang. Ya. Kita melihat sesuatu itu kan tidak semua sempurna. Ya betul. Mungkin disitulah mungkin peran seorang Edi itu, ketika ada yang tidak bagus, sampaikan. Ya betul. Ketika dia salah, kita ingatkan. Ya. Ketika dia berhasil mampu, kita dukung. Kan itu Bang. Ya, kita malah kasih jempol. Kita kasih jempol. 2 jempol lagi malah. Boleh. Jadi sekarang kalau boleh tahu kegiatan dari sepeda tak berlampu macam mana? Jadi gini, sepeda tak berlampu ini kalau kegiatan untuk mengarah ke pilkada belum lah ya. Bukan belum. Kita sudah pelan-pelan. Langkah-langkah sudah kita tadi udah mulai mengayuh pelan-pelan ya. Karena sepeda tak berlampu ini kan perjalanannya kan cukup jauh nanti nih. Nah, cukup jauh. Jadi dia perlahan-lahan mengayuh tapi pasti. Tapi pasti. Ya arahnya memang ke Faisal nanti. Langsung nih ya. Ya langsung arah ke Faisal. Jadi karena ada satu hal yang saya suka kepada Bang Edi ini, dia orang terbuka. Belak-belakan. Ketika tidak, katakan tidak. Ketika iya, 2 jempol untuk Anda. Kan begitu. Betul. Apa momentum yang membuat Abang berubah? Berubah artinya begini. Sebelumnya kita tidak bicara oposisi ya. Kita berbicara pada hari ini mengkritik kebijakan pemerintah untuk lebih baik. Betul. Itu. Di momen mana nih ketika Abang mulai menyenangi Faisal, mulailah melihat sisi positifnya gitu. Mungkin juga bisa menjadi edukasi nih bagi masyarakat kita, Bang. Ya. Kalau saya lihat pemerintah ini Faisalnya, kalau saya lihat sedikit betul yang saya rasa yang mungkin kurang merasa Faisal kurang berhasil atau saya rasa kalau di persentase mungkin tak sampai 10% lah masyarakat Dumai yang kurang menyenangi. Jadi kalau di sini kita melihat secara nyata pembangunan Faisal ini cukup bisa diandalkan. Dan malah merata. Dan ada beberapa yang menjadi ikon Bang. Iya betul. Jadi satu kebanggaan kita sebagai anak Dumai. Semenjak Faisal menjadi wali kota lah kita menjadi bangga sebagai anak Dumai. Itu dia. Betul ya. Jadi momennya itu di mana nih? Momennya nih Bang. Kita minta momen nih Bang. Ya, saya kemarin ada juga coba mengkritik ada beberapa kebijakan yang Pak Wali sekarang ini, Faisal. Itu ada beberapa kebijakan yang saya kritik itu, alhamdulillah yang kita lontarkan kritikan itu mereka respon. Jadi saya merasa ini satu. Yang kedua, saya lihat dalam perjalanan pemerintah Kota Dumai ini, kemarin yang saya vokal harus ada wakil. Iya. Kita kasih tempo waktu setahun, perjalanan pembangunan Kota Dumai itu nampak. Ini satu kemajuan. Jadi untuk apa kita mengkritik lagi
yang notabene nya walaupun ada wakil tidak juga bekerja untuk apa? Sendiri aja dia mampu kan gitu. Nah, disinilah kita mulai. Satu. Yang kedua saya lihat Faisal ini cukup merayak lah. Merayak dalam arti seluruh elemen masyarakat dia bisa dekati. Nah, dia bisa kondisikan, dia bisa mengayomi dan bisa mengayomi ya. Dan salah satunya Dumai cukup banyak investasi. Kemarin mungkin di zaman wali kota yang lama mungkin ya ada investasi masuk. Tapi di masa Faisal ini cukup malah melebihi investasi dari kemarin. Artinya pembangunan pabrik-pabrik apa semua cukup memadai lah. Ya, artinya di luar ekspektasi orang kan. Ya. Ketika kemarin mungkin kita lah, bukan orang kita lah pada hari ini, kok tanpa wakil, apakah nanti bisa selesai, ya, apakah pemerintahan itu bisa berjalan, begitu kemarin Pak ya. Iya, betul. Dan ternyata Faisal membuktikan. Artinya dia betul-betul seorang inisiator, visioner, pemikir. Jadi dan juga pekerja. Artinya bisa dia laksanakan. Bukan berarti kita sepeda tak berlampu ini karena mungkin kedekatan sama Faisal, sepeda tak berlampu ini ada satu bentuk memberi jalan, bukan berarti sepeda tak berlampu ini semata-mata ingin mendukung Faisal hanya gara-gara memberi jalan, tidak. Atau ada kepentingan-kepentingan tersusup, tidak ya? Tak ada, kita tak ada. Karena setahu saya, abang juga tak begitu dekat ya sama Bang Pak. Saya tak dekat, kenal ya. Pastilah. Abang adik lah ya. Kenal ya lah, kenal pasti. Mungkin tak kenal ya kan. Cuman tak begitu dekat ya. Tak begitu dekat. Cuman hari ini abang ada sebuah keinginan bagaimana dia untuk melanjutkan 2 periode. Ya betul. Harapan ke depan gimana nih Bang? Ya saya nih mewakili sepeda tak berlampu. Iya. Sepeda tak berlampu ini kita berusaha untuk yang kemarin-kemarin yang tidak memilih Faisal daripada sepeda tak berlampu inilah. Gitu. Mungkin ada sebagian yang tidak tersampaikan apa yang udah dicapai Faisal. Sepeda tak berlampu inilah tugasnya menyampaikan kepada orang-orang yang kemarin yang tidak memilih Faisal. Tapi kalau orang yang kemarin memilih Faisal, kami mungkin tidak akan memberi kejelasan atau apa, udah pasti dia milih Faisal nanti kan gitu. Pemahaman lagi ya. Tak perlu, pasti milih Faisal dia. Iya. 2 periode nih. Nah, kita 2 periode lah. Nah, macam manapun kita lah menjelaskan kepada masyarakat. Kita tidak memaksa masyarakat Dumai untuk memilih Faisal. Tapi sepeda tak berlampu ini menunjukkan kepada masyarakat, sayang kalau tidak pilih Faisal. Gitu. Sayangnya di mana tuh Bang? Sayangnya kemungkinan besar karena keberlanjutan pembangunan. Pembangunan tidak terbatas. Pembangunan tidak terbatas, segala hal di bidang-bidang lain tidak terbatas. Apa artinya tidak terbatas? Faisal ini kita tahu secara individu religius. Ya. Tapi termasuk muslim yang taat, ya kan? Tapi saya dengar ini karena kedekatan kita kurang ya. Saya dengar ada juga pihak yang tanda petik itu yang beragama lain juga dibantu. Ya, artinya dengan Dumai yang heterogen dia tetap merangkul. Merangkul, sangat merangkul. Di situ kita mendapat satu sentuhan lah, kita simpati terhadap wali kota yang belakangan ini sering disudutkan. Inilah tugas sepeda tak berlampu ke depannya. Mencoba memberikan pemahaman. Ya kan? Kalau menurut dari sudut pandang Abang selaku founder ya dari sepeda tak berlampu. Betul. Kira-kira seandainya kita berandai-andai, ketika Faisal punya kesempatan untuk 2 periode, sisi mana yang harus dia perbaiki? Kalau Faisal 2 periode nanti, kita maunya ini pertama pada kebersihan. Nah, memang kebersihan sekarang di kota. Kalau itu namanya khidmat kebersihan. Khidmat kebersihan. Memang udah berjalan. Tapi kita mungkin ada sisi-sisi yang lain itu nanti kita akan sampaikan. Bagaimana menyempurnakan? Iya, itu dia. Sudah itu pemerataan pekerja, ya kan. Iya. Jangan kalau umpamanya daerah industri, umpama di Sungai Sembilan, harus anak-anak Sungai Sembilan juga tidak. Nah, itu kita akan memberi itu. Apa solusi, apa yang jalan? Iya, kadang pemahaman tenaga kerja nih Bang. Iya. Kadang-kadang kan kawan-kawan juga lah ya. Iya. Sempat dulu 30-70 ya? Iya, betul. Sekarang kan banyak menuntut itu, tidak berjalan atau itu gimana menurut Abang? Sebenarnya kadang-kadang kita ini
Kalau ini bahasa kita di Bahasa rumah gitu lah ya. bahasa gitu ya, latah kadang. Ah, Kita ini latah kadang. Kita padahal di pabrik-pabrik itu, di pabrik CPO tuh, itu rata-rata orang Dumai yang kerja. Nah, rata-rata orang Dumai yang kerja. Memang ada bagian-bagian yang kemungkinan mungkin anak Dumainya belum sampai ke situ, Dalam tahap situ. dalam tahapan skill ya. Iya, di situ aja. Tapi kalau untuk memenuhi kuota daerah industri macam satu pabrik itu anak Dumai cukup ramai lah. Nah, cuman kan tidak tersampaikan kepada masyarakat banyak. Makanya tenaga kerja industri di Dumai ini, pabrik-pabrik ini memang banyak orang Dumai bekerja. Itu kita lihat sendiri itu. Karena kita memang aktivis di bidang itu. Memang bagian gitu betul. Bagian kita betul, ya kan? Jadi proses itu sudah berjalan, Bang, untuk ke arah yang lebih baik gitu kan. Iya, betul. Jadi di awal sempat Abang bercerita semenjak zaman Pak Wali ini, Bang Faisal ini investasi mulai banyak. Ya. Mungkin bisa diberikan edukasi nih Bang kepada kawan-kawan yang pada hari ini melihat podcast kita. Saya harap kawan-kawan yang di luar sana itu melihat, mendengar itu harus dengan hati yang bersih. Nah, karena kami juga di Sepeda Tak Berlampu ini bergabung dengan hati yang bersih. Kalau kita hati tidak bersih, itu apapun yang dibuat wali kota itu tahu salah ya tuh. Nah, jadi kita harus melihat daripada hati yang bersih. Hati bersih apa? Itu tadi begitu banyak investasi masuk ke Dumai. Mengapa harus kita katakan itu masih belum ya kan? Iya. Memang ada beberapa kekurangan. Itu harusnya kita sebagai orang Dumai kita harus tutup itu. Terlepas kita dari memilih atau tidak, kan itu dulu penting. Yang pertama itu. Nah, karena sekarang ini saya lihat ini kan seakan-akan Faisal ini dianggap satu momok untuk pilkada ya kan. Semua mengatakan menyudut. Padahal yang menyudut itu hanya 1-2 orang. Nah, jadi di sini kita coba memberi pahaman. Pemahaman kepada kawan-kawan. Inilah tugas Sepeda Tak Berlampu nih. Ya. Jadi dalam memberikan pemahaman ini pernah bergesekan enggak? Kalau karena kan ini semua berkaitan dengan kepentingan nih Bang. Ya, kalau Bung Budi pasti tahu lah di lapangan pasti bergesekan lah. Tapi kalau di Sepeda Tak Berlampu itu kan ada editeking pula di situ. Di situ kadang-kadang editeking ini lumayan gesekan-gesekan itu kan agak-agak dikurang-kurangi. Khawatir nanti kan tekingnya. Tapi kalau saya bukan memuji Abang tidak. Iya. Istilahnya kalau editeking itu kan sudah teruji. Iya. Pernah menjadi ketua projo juga kan? Iya, betul. Iya. Artinya banyak ilmu politik lapangan yang mungkin bisa Abang mainkan di sini. Ya, kita kan itu projo. Kan pengalaman ini adalah guru yang paling berharga. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman yang di dalam Sepeda Tak Berlampu. Mari kita sama-sama. Kita coba menonjolkan sosok. Umpama kemarin kita sama Jokowi. Sewaktu kita jadi ketua tim relawan Jokowi, kita tuh memang selalu dihujat, disudutkan. Namun kita inilah seakan-akan macam Sepeda Tak Berlampu inilah. Inilah Sepeda Tak Berlampu inilah. Jadi kalau bagi hujat-hujat itu udah biasa. Udah makan sehari-hari itu. Tapi dengan kondisi Sepeda Tak Berlampu ini, istilah kata orang melintang patah bujulan selalu. Jadi Iya. 3 hari kalau tak salah, jatuhnya pas pada hari Senin, berapa hari itu? Dari hari ini 1 minggu lah ya. Pada hari Senin Sepeda Tak Berlampu itu udah memang betul-betul mengarah ke Faisal 2 periode. Pada hari itulah kita bersama-sama tokoh-tokoh di dalam, aktivis di dalam, mari kita bersama-sama komit itu ya. Komit. Itu tidak ada lagi. Walaupun ada apa nanti kita tidak akan mundur lagi. Masa dari Sepeda Tak Berlampu ini apakah hanya mengantarkan Faisal 2 periode atau nanti ketika itu tercapai bagaimana Sepeda Tak Berlampu ya? Kalau kita mengantarkan Faisal 2 periode, setelah duduk 2 periode, kita tidak ada embel-embel lain, kita tidak ada kontrak politik Sepeda Berlampu. Sepeda Tak Berlampu ini Pak Wali jalankan dengan sesuai dengan real, sesuai dengan pemerintahannya, jalankan. Kalau tidak Sepeda Tak Berlampu ini juga akan mengkritik kembali. Karena apa? Karena di Dumai butuh orang-orang yang perlu dikritik, ya kan? Butuh orang-orang memang harus respon terhadap pembangunan. Dan saya rasa Pak Wali juga tahu kan bagaimana karakternya Edi Julpan ini kan. Ini sedikit Pak Budi. Siap. Kita tim Sepeda Tak Berlampu ini satu bentuk relawan untuk mengantarkan Faisal 2 periode. Tapi perlu diketahui, tim Sepeda Tak Berlampu ini independen sifatnya.
Makna independen maksud Abang ini secara finansial kita berdiri, mandiri ya? Mandiri. Secara swadaya lah ya, swadaya ya. Secara strategi kita mandiri. Secara prinsip kita mandiri. Dan tidak ada warna di dalam itu kan? Tidak ada. Okay. Makanya logo kita tuh warna cuma hitam putih, Pak Budi. Nah, hitam putih. Kalau tak hitam putih, kan gitu. Kalau tak pesal tak ada. Oh gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh sepeda tak berlampu. Ketika ada hal-hal yang ngerasa tak pas, sampaikan itu. Dan seterusnya itu akan kita sampaikan. Bukan ABS ya, asal Bapak senang. Oh, enggak. Ya. Itu jauh dari apa. Insya Allah insya Allah Faisal 2 periode, duduk pun kita akan sepeda tak lampu ini akan mengkritik. Ada kebijakan salah kita akan kritik. Dan satu lagi, Bung Budi, sepeda tak berlampu ini jangan masyarakat memandang begitu ada pilkada ini timbul. Jadi sepeda tak berlampu ini jauh-jauh hari udah ada. Dan kedepannya pun sepeda tak berlampu pun siap untuk menerangi dan memberitahu kepada masyarakat Dumai. Artinya sepeda tak berlampu sudah ada dari dulunya. Sudah ada. Cuman dalam bentuk wujud yang berbeda. Ya kan? Tapi pada hari ini mengkerucut menuju P2P. Untuk hari ini dan berapa bulan ke depan, insya Allah sepeda tak berlampu ini mungkin konsen terhadap P2P. Kira-kira Bang, atau mungkin pengalaman selama P2P ini atau sepeda tak berlampu ini muncul, ada enggak mungkin dari calon-calon yang lain mencoba menarik, mengajak, menggoyahkan pendirian nih? Kalau secara vulgar tak ada. Tapi secara sinyal ada sampaikan. Ada beberapa tokoh di Dumai coba mengarahkan lah, menggeser-geser lah ya. Begini. Tapi kita lihat ini memang harusnya sepeda tak berlampu ini ke Pesal. Harusnya ke Pesal. Tidak bisa lagi ini. Ini memang di Pesal lah ini. Jadi kita mau Pesal dengar, mau Pesal tidak, mau Pesal tahu, mau Pesal tidak. Ini sepeda tak berlampu ini mengarah ke Pesal. Artinya bukan Pesal secara pribadi ya. Artinya bagaimana Dumai ini? Itu tadi. Jadi seolah-olah kalau kita lihat nih, sepeda tak berlampu ini memberikan ruang kepada Faisal atau Pak Wali untuk melanjutkan program-program dari 2 periode. 2 periode, betul. Orang yang lain, Bang. Jadi mudah-mudahan ini bisa bersinergi, Bang. Apa yang menjadi niat dari Abang tersampaikan. Amin. Baik, ada kata penutup? Sedikit. Di sini kita menjelaskan kepada masyarakat Dumai, jangan tergiur, jangan terpancing, pikir dengan hati jernih. Pikir dengan hati betul-betul murni di hati. Ini wali kota kita yang mana? Karena salah pilih kita yang merasakan. Jadi sepeda tak berlampu lah yang akan menjelaskan kepada masyarakat, terutama malam ini. Terima kasih nih Bung Budi ini kan. Saya bisa bicara kepada masyarakat Dumai. Memilih nanti, pilihlah dengan hati. Pilih dengan hati, lihat sendiri. Jadi kita hanya sampai di situ aja. Sampai di situ. Yang penting kita sampaikan. Semua kembali kepada masyarakat sebagai pemilih, Bang ya. Insya Allah, tapi saya rasa dengan penyampaian sepeda tak berlampu ini mungkin pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan kita udah mulai menghayal. Iya, betul. Baik, Bang Edi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkah dan semangat, Bang ya. Amin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama podcast Sepeda Tak Berlampu. Dan tentunya kita berharap apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, membuka alam pikir demokrasi kita. Terima kasih, saya Budi Adnan Saputra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.